Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini kami coba mengangkat sebuah tema ya, tema baru. Maksudnya di sini adalah terkait penempatan guru lolos PG di luar instansi ya, atau di luar daerah. Di sini di tabel Excel kemarin Bapak Ibu ya, memang yang dibenarkan di sini adalah terkait penempatan sekolah induk, penempatan non sekolah induk, penempatan non sekolah induk antar instansi, dan belum dapat ditempatkan. Ini 4 jenis penempatan bagi guru yang sudah lolos passing grade ya di P3K tahun 2021. Namun di sini yang mengkhawatirkan adalah terkait penempatan non sekolah induk antar instansi. Nah, kenapa admin katakan mengkhawatirkan? Ini mengkhawatirkan apabila Bapak Ibu itu ditempatkan di luar daerah domisili Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya ini sudah ada pernyataan resmi ya dari Bu Nunuk sendiri melalui halaman Instagramnya. Di sini kita cari dulu ya pernyataan dari Prof Nunuk ya. Nah, di sini ada informasi menggembirakan dari Prof Nunuk ya. Di sini katakan ya, di audiensi ini hari ini bahagia sekali bisa menyapa guru-guru yang sudah PG ya di Majalengka yang sudah diangkat dan mendapatkan SK. Nah, di pernyataan ini sebenarnya ada postingan dari Prof Nunuk bahwasanya bahwasanya tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya ya. Mudah-mudahan saja ya ini betul-betul diaplikasikan nanti. Tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya sesuai dengan postingan dari Prof Nunuk. Amin. Namun di sini kami mendapatkan berita yang ya boleh dikata salah satu berita yang kurang menggembirakan. Itu kami cuma sampaikan saja ya. Di sini data dari jpnn.com ya. Di sini dikatakan kuota P3K 2022 mubazir. Guru lulus passing grade disuruh teken surat pernyataan, makin ruwet. Nah, ini yang merupakan salah satu berita yang justru juga membingungkan ya, membingungkan admin pribadi. Karena kenapa? Di sini sudah sangat jelas ya dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Berarti kalau kita perhatikan di file Excelnya di sini tertulis penempatan non sekolah induk atau instansi. It's okay ya, it's okay kalau misalkan Bapak Ibu ditempatkan di non sekolah induk di antar instansi tetapi tetap dalam wilayah kewenangan. Beda halnya kalau di luar daerah kewenangan, itu yang sangat berbahaya karena tentunya Bapak Ibu akan dilempar ke daerah yang sangat jauh. Nah, kalaupun misalkan Bapak Ibu ditempatkan di luar daerah, itu tetap di daerah wilayah kewenangannya. Itu yang admin tangkap sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Di pernyataan Prof Nunuk ya bahwasanya tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Namun gara-gara berita ini, ada satu berita ya hari Sabtu 13 Agustus di jpnn.com. Di sini admin sampaikan saja. Di sini katakan Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lolos PG tidak bisa menutupi rasa sedihnya. Pasalnya sudah ada Pemda yang meminta guru lulus passing grade membuat surat pernyataan untuk penempatan luar daerah. Ini ya sudah ada Pemda katanya Bapak Ibu ya. Admin tidak bisa menjamin apakah berita ini benar atau salah. Yang jelasnya admin cuma menyampaikan saja. Kemudian admin bandingkan dengan pernyataan di Instagram Prof Nunuk ya bahwasanya tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Di sini dikatakan sudah ada Pemda yang meminta guru lulus PG membuat surat pernyataan penempatan luar daerah ya. Kemudian di sini dikatakan dalam surat pernyataan itu guru lulus passing grade diberikan pilihan apakah bersedia ditempatkan di luar daerah atau tidak. Nah, jadi di sini ya. Jadi surat pernyataan itu berbunyi apakah bersedia ditempatkan di luar daerah atau tidak. Jadi ini istilahnya kita diminta mengkonfirmasi apakah kita konfirmasi ya atau kita konfirmasi tidak. Dan Ibu Heti sendiri karena sebenarnya di daerahnya ada kuotanya, tetapi untuk mata pelajaran mapel tertentu seperti bahasa Indonesia dan PKWU sudah berlebihan sehingga tidak bisa terakomodasi. Selain itu ada juga formasi tidak dibuka sesuai mapel yang diampu guru lulus passing grade. Ya Allah, ini kuota banyak banget, tetapi tidak bisa menampung semua guru lulus PG karena disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Beliau menyebutkan secara nasional kuota P3K guru untuk instansi daerah itu mencapai 758.018, yang lulus passing grade sebanyak 193.954 orang, sehingga secara angka semua pasti bisa diangkat tahun ini. Oke,
kalau kita berbicara mengenai angka Bapak Ibu ya, pastinya seluruh guru lulus PG itu sebenarnya sudah bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun 2022. Karena kenapa? Karena untuk instansi, jadi kalau kita berbicara secara angka Bapak Ibu ya harusnya bisa diangkat. Namun karena ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan, maka kemungkinan tidak bisa diangkat semua tahun ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan faktanya ada banyak daerah yang tidak mengajukan formasi maksimal karena masalah anggaran. Ironisnya, usulan formasi dan kuota yang diajukan Pemda tidak sesuai dengan keberadaan guru lulus passing grade. Imbasnya, kuota daerah tidak bisa diisi oleh guru lulus PG karena bertolak belakang dengan formasinya. Nah, misalnya ada formasi Mapel A, misalnya kuotanya 8. Namun guru lulus PG nggak ada di Mapel A, itu akhirnya kuotanya mubasir. Nah, jadi seperti ini ibaratnya Bapak Ibu ya, misalkan di formasi Mapel A, misalnya kuotanya 8. Namun guru yang lulus PG nggak ada di Mapel A itu, akhirnya kuotanya mubasir. Nah, di sini juga dikatakan boleh menggambarkan kondisi guru lulus PG saat ini dalam posisi dilematis. Jika menolak ditempatkan di luar daerah, otomatis masuk ke ranjang dan entah kapan diangkat P3K. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu disuruh untuk anggaplah membuat surat pernyataan, apakah Bapak Ibu mengkonfirmasi sedia atau tidak untuk ditempatkan di luar daerah. Ketika Bapak Ibu menolak untuk ditempatkan di luar daerah, maka di sini diinformasikan bahwa otomatis akan masuk ke ranjang dan entah kapan diangkat P3K. Seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian di sini dikatakan memang kata Ibu Heti, Kemendikbudristek ya sudah membantah kalau data Excel soal daftar nama dan penempatan guru lulus PG adalah tidak benar. Namun faktanya para guru lulus PG sudah diberikan pilihan oleh daerah apakah menerima atau tidak. Kalau menolak dipindahkan, harus buat surat pernyataan menolak pindah. Kalau saya sendiri bersedia pindah, tetapi teman-teman yang lain kan belum tentu mau. Kalau sudah begitu, lanjut Ibu Heti, apakah guru lulus PG ini akan digeser oleh peserta prioritas 2 dan 3 yang belum pernah ikut tes maupun tidak lulus? Ibu Heti berharap pemerintah memberikan solusi terbaik bagi para guru lulus PG. Oke. Nah, terkait dengan isu Bapak Ibu ya, jadi admin mengatakan ini baru isu ya terkait surat pernyataan untuk guru lulus PG untuk ditempatkan ke luar daerah, karena belum semuanya daerah memerintahkan para guru lulus PG untuk membuat surat pernyataan terkait pindah antar daerah Bapak Ibu ya, pindah lintas daerah atau penempatan di luar daerah. Kenapa? Karena tentunya Pemda masih banyak juga Bapak Ibu ya yang berpedoman di salah satu poin yang pernah dijelaskan dan diposting oleh Prof Nunuk, bahwasanya tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Oke, misalkan anggaplah berita ini benar, bahwasanya guru lulus PG disuruh tekan surat pernyataan. Tidak masalah kalau misalkan Bapak Ibu ditempatkan di luar daerah, tetapi daerahnya itu tetap masuk dalam wilayah kewenangan. Misalkan Bapak Ibu tinggal di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan misalnya. Misalkan di Parepare, kemudian penempatan Bapak Ibu di luar daerah misalkan di Makassar, itu kan tidak terlalu jauh Bapak Ibu ya. Asalkan jangan ditempatkan lintas antar daerah yang sudah tidak masuk dalam daerah wewenang. Nah, itu yang berbahaya ya. Makanya di sini sempat diposting Prof Nunuk, tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Nah, terkait dengan benarkah kira-kira guru lulus PG disuruh teken surat pernyataan, admin belum berani mengatakan bahwa ini benar dan admin juga tidak katakan bahwa ini salah, hoax. Admin hanya menyampaikan berita yang dilansir di jpnn.com, dan mudah-mudahan saja Kemendikbud dalam waktu dekat ini bisa memberikan pernyataan resmi terkait nasib guru lulus passing grade nantinya ya, supaya jelas semuanya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.